Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Minak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Sri Gitarja Tribono Tunggal-Dewi wafat. Oleh sebab itu, wafatnya Sri Gitarja Tribono Tunggal-Dewi ini sungguh sangat mengejutkan masyarakat. Utamanya adalah keluarga. Karena sebelumnya tidak ada kabar kalau wanita yang pernah memimpin Mojopahit ini dikabarkan menderita sakit. Tetapi tiba-tiba berita menunjukkan bahwa Sri Gitarja Tribono Tunggal-Dewi ini wafat. Oleh sebab itu, masyarakat tidak mengira dan tidak menduga. Justru malah suaminya, yaitu Raden Cakradhara, yang sakit-sakitan, justru malah belum dipanggil terlebih dahulu. Tetapi istrinya yang tidak sakit, tetapi mendahului dari suaminya, yaitu Raden Cakradhara. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu Raden Kudomerto, menantu dari Sri Gitarja, kemudian memanggil prajurit untuk menghubungi, yaitu Mahamantri Mukya, Mahapatih Gajah Enggon. Kemudian Gajah Enggon diberikan samir, selendang untuk mengurus segalanya di dalam keperluan menghormati mertuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Enggon mengumpulkan Poncori, yaitu 5 pejabat yang kemudian 5 pejabat Mojopahit ini diberikan tugas, dan tugas-tugas itu dibagi habis, sehingga di dalam pelaksanaan penghormatan terakhir dari Sri Gitarja Tribono Tunggal-Dewi ini akan dilaksanakan dengan segera. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja upacara yang akan diselenggarakan ini adalah upacara yang mewah, karena upacara ini memberikan sebuah penghargaan dan penghormatan terakhir dari seorang mendiang, Prabu Putri Kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu akan dilaksanakan upacara Pitra Yatnya, yaitu upacara ngaben, upacara pembakaran mayat. Dan semuanya itu akan ditata oleh Gajah Enggon, orang yang telah diberikan kewenangan dan kekuasaan, karena dialah yang diberikan selendang, samir, sehingga dialah yang berkuasa untuk mengatur di dalam prosesi upacara pembakaran mayat atau Pitra Ratnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, upacara-upacara yang akan diselenggarakan ini di dalam Kerajaan Mojopahit, apabila ada raja atau pembesar yang meninggal, maka secara adat dan budaya
akan melaksanakan beberapa tahapan-tahapan atau etape atau profesi untuk menuju yaitu upacara yang terakhir, yaitu upacara Pitra Yatnya. Sebelum ke upacara Ngaben atau upacara Pitra Yatnya ini, maka terlebih dahulu harus diadakan yaitu upacara Atiwo-tiwo. Acara Atiwo-tiwo adalah acara yang mana layon atau mayat dibersihkan, kemudian disucikan dengan air suci, dengan air bunga. Dan kemudian setelah bersih dan suci, maka mayat ini diletakkan di sebuah gendoko. Gendoko adalah sebuah kotak atau sebuah tempat atau wadah yang mewadahi mayat atau layon. Pemirsa dimanapun Anda berada, upacara Atiwo-tiwo, kalau kita tinjau dari segi bahasanya, yaitu ati dan wo, ati dan tiwo, maka ati di sini mengandung pengertian adalah maksud hati, tujuan. Kemudian tiwo artinya adalah bersinar, bisa dikatakan bersih, cemerlang, jelas, terang terwoco. Itu adalah tiwo. Oleh sebab itu, kalau ditinjau dari segi bahasanya, yaitu ati, terang terwoco, atiwo tiwo, artinya adalah ati, hati yang terang benderang. Nah, secara batasan maka dikatakan bahwa upacara Atiwo-tiwo adalah sebuah upacara yang dilakukan oleh keluarga, utamanya adalah putra, untuk menghormati kepada orang tuanya atau leluhurnya, yaitu berupa mensucikan mayat, mensucikan layon dengan air bunga 3 warna, yaitu air bunga mawar, air bunga melati, dan air bunga tanjung. Dan setelah itu, air-air ini kemudian disapukan kepada layon atau mayat, sehingga mayat ini menjadi bersih. Di samping bersih, maka mayat ini akan menjadi wangi karena dimandikan dengan air bunga. Tujuannya tidak lain adalah agar mayat yang dibersihkan dan disucikan ini menjadikan mayat ini nampak semakin cemerlang dan semakin jelas, teruang terwoco, dan semakin cantik kalau perempuan, dan kalau laki-laki semakin tampan. Ini adalah secara fisik. Pemirsa dimanapun Anda berada, Atiwo-tiwo ini upacara yang tujuannya adalah anak menghargai orang tua, anak membersihkan jasad dari orang tua, agar orang tua yang mau menuju ke alam sana dalam keadaan suci dan bersih. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah acara Atiwo-tiwo ini berlangsung, kemudian mayat setelah dibersihkan, kemudian ditaburi dengan rempah-rempah, kemudian dibedai dengan rempah-rempah, dibalur dengan rempah-rempah, sehingga mayat ini berbau harum. Setelah mayat ini selesai di dalam proses membersihkan, kemudian setelah mayat ini berbau harum, maka diletakkan di sebuah tempat, yaitu dendoko.
Gendogo ini adalah kotak atau terbelok. Kemudian mayat ini ditaruh di dalam gendogo ini. Setelah itu, mayat yang sudah ada di dalam gendogo ini, mayat ini namanya sudah berubah, yaitu Roto Praloyo. Jadi Roto Praloyo adalah mayat yang sudah dibersihkan, yang sudah diwangikan, kemudian ditaruh di sebuah gendogo. Maka mayat yang sudah ditaruh di gendogo dalam keadaan bersih itu, itulah disebut dengan Roto Praloyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kegiatan-kegiatan semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang ahli. Dan orang-orang yang ahli itu tidak lain adalah puncaknya Dharma Dyaksa Kasaiwan, yaitu pimpinan agama Hindu. Pemirsa, setelah Roto Praloyo ini sudah ada, kemudian dibawalah Roto Praloyo ini, kemudian disangga di atas meja atau ditempatkan pada sebuah tempat, di mana tempat ini tidak menyentuh tanah, sehingga Roto Praloyo ini sudah ada di atas sebuah sandaran. Nah, kemudian di sekitar dari Roto Praloyo ini kemudian ditaburi dengan bunga-bunga, yaitu bunga melati, bunga mawar, dan bunga tanjung. Kemudian bunga Kamboja itu ditaruh di sebuah tempat, tidak disebarkan, tetapi hanya ditaruh di sebuah tempat, sehingga ruangan itu menjadi harum dengan bau bunga-bunga yang sangat sedap. Kemudian ditambah dengan dupo, berbagai macam dupo, maka disulut dan dinyalakan sehingga asap-asap dupo itu berbau sangat harum. Inilah mayat yang sudah siap, yang sudah dalam keadaan siap dikunjungi oleh sanak kerabat, handai tolan, sanak famili, dan sahabat-sahabat. Oleh sebab itu keluarga ada di belakang dari Roto Praloyo itu, kemudian menyambut tamu-tamu yang datang. Tamu-tamu itu memberikan penghormatan terakhir, yaitu melakukan doa dan melakukan ritual sesuai dengan apa yang telah diyakininya. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diingat bahwa di dalam kerajaan Majapahit itu ada Tripakso. Tripakso adalah undang-undang yang dibuat oleh Patih Gajah Mada saat itu. Undang-undang Tripakso adalah undang-undang tentang toleransi beragama. Oleh sebab itu, dalam keadaan seperti ini, maka agama-agama lain menghargai dan menghormati. Bahkan mereka datang, kemudian ikut berbelasungkawa. Karena di dalam pelanggaran Tripakso, pelanggaran tentang toleransi beragama di kerajaan Majapahit akan dipidono atau akan dipenjara. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian, kalau sudah upacara Atiwo-tiwo ini selesai, maka proses upacara yang kedua akan dilaksanakan, yaitu upacara berobosan. Apa yang dimaksud dengan upacara berobosan? Berobosan berasal dari kata berobos. Berobos ini adalah menerobos dalam bahasa Indonesianya, yaitu melewati suatu jalan, tetapi jalan ini adalah jalan yang tidak semestinya, yaitu menerobos. Nah,
upacara brobos ini diawali dengan diangkatnya Roto Praloyo, yaitu mayat yang sudah ada di dalam tendogo, kemudian diangkat oleh 4 orang. Dan setelah bende dibunyikan, maka 4 orang yang mengangkat di pojok-pojok terbelok atau pendoso ini akhirnya berjalan melangkah pelan-pelan menuju ke depan rumah. Nah, setelah di depan rumah inilah maka upacara berobosan dimulai. Upacara berobosan ini adalah melakukan perjalanan atau berjalan menuju dari arah kanan Roto Praloyo, kemudian melewati bawah pendoso atau terbelok atau Roto Praloyo itu menuju ke arah kanan, menuju ke arah kiri dari Roto Praloyo atau mayat. Setelah itu berbelok kiri menuju ke depan, yaitu menuju ke kepala dari mayat. Setelah itu lewat di bawah Roto Praloyo ini menuju ke arah kaki. Maka setelah sampai di kaki, kemudian berbelok ke kiri, maka kembali lagi ke tempat semula. Itu namanya satu siklus perjalanan. Nah, untuk upacara berobosan ini harus dilakukan yaitu 3 kali siklus. Maka yang paling pertama melakukan upacara berobosan adalah dimulai dari keluarga yang sangat dekat. Apabila yang meninggal ini adalah orang tua, maka suami atau istri yang masih hidup bersama dengan anak-anaknya, maka melakukan upacara ini yang pertama, sehingga diawali oleh keluarga yang paling dekat, yaitu suami atau istri, kemudian anak. Setelah melakukan perjalanan dari arah kanan menuju kiri, kemudian menuju arah kepala, sampai menuju arah kaki dan kembali lagi, maka dilakukan 3 kali atau 3 kali siklus. Maka setelah itu selesailah. Setelah keluarga dekat, maka diikuti dengan keluarga yang lain, misalnya saudara dan anak-anaknya. Dan setelah itu, setelah selesai keluarga ini melakukan upacara berobosan, maka upacara ini akan segera diakhiri dan akan dibawa menuju ke upacara berikutnya, yaitu upacara Pitra Ratnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa tujuan, apa maksud dari upacara berobosan ini? Upacara berobosan ini adalah dilandasi oleh sebuah filosofi, yaitu anak kudu iso junjung dhuwur mendem jero wong tuwa. Junjung dhuwur di sini artinya adalah mengangkat derajat orang tua. Jadi kebaikan-kebaikan orang tua selama masih hidup, maka harus dihormati dan harus dijunjung tinggi. Kemudian juga mengandung pengertian melanjutkan perjuangan orang tuanya. Dan mendem jero artinya adalah melupakan apa saja yang menjadi catatan-catatan kurang baik dari orang tuanya, yaitu apa saja yang dilakukan saat orang tua ini hidup, maka segala keburukan-keburukan itu ditanam dalam-dalam, jangan sampai diungkit-ungkit kembali. Itu maksudnya adalah junjung dhuwur mendem jero.
Jadi orang tua sangat dihargai oleh anaknya, yaitu dengan cara menghilangkan segala celah, kekurangan, atau rahasia-rahasia penting keluarga, yaitu orang tuanya. Kemudian jangan pernah mengungkit keburukan-keburukan dari orang tua yang sudah meninggal. Dan junjung dhuwur artinya adalah mengangkat derajatnya orang tua yang sudah meninggal. Melaksanakan apa yang belum dicapai oleh orang tuanya. Melanjutkan perjuangan-perjuangan orang tuanya. Melanjutkan ajaran-ajaran orang tuanya. Itu adalah filosofi yang mendasari upacara berobosan ini. Dan upacara berobosan ini juga mengandung pengertian perpisahan jasad terakhir antara keluarga yang hidup dengan mayat yang akan menuju ke sebuah tempat di alam sana. Dan mengandung pengertian sudah selesai masa berkabung, sudah selesai masa bersedih, dan sebagai setat untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan keluarga. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Gajah Enggon yang diperintahkan untuk memimpin upacara, yaitu Pitra Ratnya, maka di alun-alun Mojopahit, di sana ada teratak besar di mana orang-orang pembesar-pembesar yang datang, keluarga-keluarga yang jauh juga berdatangan. Kemudian negara-negara sahabat datang. Kemudian raja-raja bawahan juga sudah banyak yang hadir. Nah, itu ditaruh di sebuah tempat, yaitu dibuatkan sebuah pendopo yang besar, sehingga para undangan ini tidak kepanasan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Roto Praloyo yang sudah siap, maka Gajah Enggon kemudian menuju ke alun-alun, kemudian ngecek dahulu, yaitu tempat pembakaran mayat dan apa saja yang mungkin masih belum lengkap, maka masih ada kesempatan untuk melengkapi. Karena di tengah alun-alun sudah ada tumpukan kayu yang ditata rapi, kemudian dihiasi dengan berbagai macam hiasan, dan ada bangunan seperti rumah yang mana nanti layon atau mayat yang sudah ada di dalam tendogo itu kemudian nanti ditaruh di rumah yang dibuat dan kemudian dikitari dengan kayu-kayu bakar yang demikian banyak yang bersusun-susun. Akhirnya setelah semuanya siap, maka bende dibunyikan. Setelah bende dibunyikan 3 kali, kemudian Gajah Enggon setelah itu melepaskan tangannya ke bawah, maka bunyi terompet sudah dimulai. Terompet berbunyi. Setelah itu diiringi dengan suara tambur. Dan setelah itu diiringi dengan suara gamelan. Sehingga suasananya menjadi riuh. Dan di saat itulah Roto Praloyo yang diusung oleh prajurit 4 orang. Kemudian di bagian belakang ini para keluarga ikut meruntut Roto Praloyo itu. Dan setelah sampai di tempat, maka Gajah Enggon memberikan isyarat, tangannya kemudian diangkat ke atas, maka seluruh bunyi-bunyian itu berhenti. Setelah bunyi-bunyian berhenti, maka prajurit yang mengangkat Roto Praloyo itu kemudian menaruh tendogo yang berisi mayat itu
di sebuah tempat yang sudah disiapkan. Setelah itu, Gajah Enggon kemudian bersiap-siap untuk memberikan laporan. Setelah Prabu Hayam Wuruk dan keluarga sampai di Teratak, yaitu sebuah tempat di mana di sana ada tamu-tamu undangan. Maka setelah sampai di sana dan semuanya dalam keadaan sudah siap, maka Gajah Enggon kemudian tangannya melepas ke bawah. Maka bunyi trompet berbunyi. Trompet berbunyi lagi. Setelah trompet ini selesai berbunyi, maka Gajah Enggon sambil membawa obor yang belum menyala, kemudian menuju ke Teratak, di mana di sana ada Hayam Wuruk, Prabu Hayam Wuruk, Permaisuri, kemudian keluarga, termasuk ada keluarga-keluarga dekat, keponakan-keponakan dan cucu-cucu dari almarhumah, yaitu Sri Gitarja. Maka setelah sampai di tempat, maka Gajah Enggon memberikan laporan kepada Prabu Hayam Wuruk apabila Layon Roto Praloyo sudah siap untuk dilakukan prosesi berikutnya, yaitu pembakaran mayat atau ngaben. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Prabu Hayam Wuruk menerima yaitu obor yang belum menyala, kemudian berjalan. Setelah itu keluarga mengikuti di belakang Prabu Hayam Wuruk, dimulai dari Permaisuri, kemudian anak-anaknya, dan kemudian Dyah Wiyat bersama Raden Kudamerto, Raden Cakradara, dan cucu-cucunya, anak-anaknya, semuanya di belakang dari Prabu Hayam Wuruk. Setelah sampai di sana, maka Gajah Enggon menjatuhkan tangannya ke bawah. Maka bunyi trompet berbunyi. Trompet berbunyi disusul dengan suara tambur, kemudian disusul dengan suara gamelan, sehingga menjadi riuh. Dan saat itulah kemudian Hayam Wuruk menyulut api, maka terbakarlah. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah api semakin besar, maka Hayam Wuruk mundur bersama keluarga dan ditunggu sampai selesai, sampai semuanya terbakar habis. Dan setelah itu abu dari mayat ini kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam sebuah cupu, dan setelah itu upacara selesai. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan abu yang ditaruh di cupu ini nanti akan dicandikan, akan dikuburkan, akan ditaruh di sebuah candi. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah prosesi, yaitu upacara ngaben, upacara pembakaran mayat yang dilakukan oleh keluarga, yaitu Prabu Hayam Wuruk, terhadap ibu tercintanya, yaitu Sri Gitarja, orang yang pernah memimpin kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, upacara Pitra Yatnyo atau juga disebut dengan upacara ngaben atau upacara pembakaran mayat. Pemirsa dimanapun Anda berada, upacara Pitra Yatnyo ini yang dimaksudkan adalah agar arwah dari orang yang meninggal ini
cepat sampai kepada tujuannya, yaitu agar cepat kembali kepada Pratiwi. Pratiwi adalah bumi, Pratiwi adalah tanah, Pratiwi adalah lebu. Karena jasad itu apabila prosesnya melalui dibakar, maka tidak tunggu lama mayat itu akan berubah menjadi abu. Karena ada dua proses agar mayat itu bisa menjadi lebu atau menjadi tanah, yaitu dengan cara ngaben. Ngaben artinya dibakar. Kemudian bisa dengan menanam. Artinya menanam atau menanam ini adalah mengubur. Oleh sebab itu, dua proses ini yang paling cepat agar jasad ini berubah menjadi tanah, berubah menjadi debu, berubah menjadi lebu adalah dengan cara ngaben. Pemirsa dimanapun Anda berada, ngaben atau pembakaran mayat ini, ada yang mengatakan palebon. Palebon artinya dijadikan lebu, yaitu proses pembakaran mayat mulai dari jasad sampai dengan menjadi abu. Itulah yang disebut dengan palebon. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena masyarakat Jawa percaya bahwa agar roh ini bisa kembali dengan cepat, maka harus cepat dikembalikan kepada Ponco Moho Buto. Ponco Moho Buto merupakan sebuah filosofi, yaitu Ponco Srodo, bahwa manusia itu berasal dari Brahmo, kemudian Atmo, kemudian Karmapolo, kemudian Samsoro, dan Mukso. 5 dasar filosofi inilah yang mendasari agar roh dari orang yang meninggal ini cepat kembali kepada Pratiwi. Maka harus segera dilakukan proses yang paling cepat, yaitu adalah pembakaran mayat. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah prosesi bakti anak kepada orang tua, agar orang tuanya tidak mengalami hambatan-hambatan di dalam proses menuju ke asalnya. Maka diperlukan yaitu ngaben atau pembakaran mayat atau pitra yatnyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu ketika layon yang ada di Dendoko yang disebut dengan Roto Praloyo itu mulai berjalan, maka dipayungi oleh payung yang disebut dengan Songsong Kiai Udan Riwis. Songsong Kiai Udan Riwis yang dimiliki oleh kerajaan Mojopahit ini dipakai untuk memayungi layon-layon raja dan para kerabatnya saat melakukan sebuah upacara, yaitu Pitro Yatnyo
atau ngaben atau pembakaran mayat atau lelebon. Pemirsa dimanapun Anda berada, agar jasad manusia yang sudah mati atau meninggal ini sempurna. Karena di dalam diri manusia, menurut orang Jawa itu adalah adanya sebuah kalimat-kalimat yang diukir oleh Sang Maha Kuasa, yang implementasinya dan wujudnya tulisan-tulisan itu adalah sastra. Dan manusia yang berwujud ini bermula dari Angkara Mula. Jadi manusia ini adalah Angkara Mula. Mula-mula manusia ini adalah menjadi orang yang memiliki sifat-sifat angkara. Kemudian lambat laun, seiring adanya ilmu dan pengendapan pengetahuan, maka manusia menjadi sastra mudra. Dan setelah sastra mudra, maka di dalam diri manusia akan berubah dengan pelan, yaitu sastra westra. Dan akhirnya sastra westra ini akan dikembalikan menjadi sastra Swalalita. Sehingga manusia semakin tua, maka dia menjadi pikun. Dan setelah itu, maka manusia akan tetap kembali kepada awalnya, yaitu Utapati. Kemudian dikembalikan ke Siti dan kembali pada Pralina. Dengan jelasnya adalah manusia pertama lahir, setelah itu hidup, setelah hidup kemudian dimatikan kembali. Ini dilambangkan dalam sebuah payung, yaitu Songsong Kyai Udan Riwis, yaitu payung yang bersusun 3, yang untuk memayungi jasad dari mayat atau roto praloyo yang diusung oleh prajurit menuju ke tempat pembakaran mayat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Kyai Udan Riwis inilah yang selalu memayungi jasad-jasad raja dan para pembesar yang ada di Kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah keterangan tentang prosesi pembakaran mayat Tribono Tunggal Dewi yang dilakukan di Kerajaan Majapahit. Sampai di sini, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apakah setelah terjadi proses pembakaran mayat dan tentunya nanti abu yang disimpan di cupu-cupu akhirnya nanti akan dicandikan? Oleh sebab itu, bagaimanakah proses dari kelanjutan ceritanya? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.